Qin Chen meraung, asal mula kekacauan di tubuhnya melonjak dengan liar. Telapak tangan besar itu akhirnya benar-benar ditekan, dan aura kacau tubuh Qin Chen tiba-tiba meledak, dan kekuatan Tianzun yang mengerikan miring dan meledak ke dalam tubuhnya. Armor ilahi Hao Tian bersinar, dan armor berskala mekar dengan pelangi ilahi. Di bawah desakan gila Qin Chen, itu meledak dengan kekuatan terkuat dan menahan 80% serangan penuh. Pada saat ini, dalam tubuh Qin Chen, kekuatan Dao asal meningkat, dan satu sama lain saling memantulkan. Tiba-tiba, seluruh kitab asal dan Dao asal telah mencapai maksimum, dan semua esensi diubah menjadi wawasan asal. Qin Chen ditekan ke tubuh yang ekstrim, dan raungan yang mengguncang bumi meletus. Semua peradaban asal berkumpul menjadi kekuatan magis, ditembakkan ke udara dan bertabrakan dengan telapak tangan Tianzun, segera berpusat pada dirinya sendiri, dan semuanya berubah menjadi bubuk. Langit dan bumi hancur, dan angin puyuh yang gelap meledak dengan liar. Pada saat ini, banyak para bangsawan dari 10.000 ras yang sudah dekat dengan alam rahasia Dagu kuno juga memasuki tempat ini, melihat pemandangan ini, dan semuanya terkejut. Mereka melihat Starfaling Tianzun menembaknya dengan telapak tangannya. Di bawah telapak tangan yang menjulang tinggi itu, pria klan naga sejati meletus dengan kekuatan supernatural yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kemudian, di antara tabrakan tersebut, semuanya menjadi tidak terlihat. Semua orang mengira Qin Chen telah jatuh di telapak tangan ini. Lagi pula, kekuatan telapak tangan ini terlalu besar, langsung meledakkan kehampaan gelap di alam rahasia Dagu kuno. Starfaling Tianzun melihat orang-orang kuat dari 10.000 ras datang, tetapi dia tidak mengubah ekspresinya. Dia menjerit dingin dan langsung pergi ke arah kehampaan. Lagi pula, tempat ini adalah kedalaman alam rahasia Dagu kuno, dan angin puyuh gelap yang mengepul melonjak. Dia tidak bisa membedakan situasi spesifik dengan jelas. Dia hanya tahu bahwa dia telah menembak keberadaan yang kokoh, meraihnya dengan tangannya, dan harus memadatkan kekuatan cahaya bintang di alam rahasia Dagu kuno untuk meraih Qin Chen. Terlepas dari apakah lawannya mati atau tidak, harta karun orang ini harus diperoleh sendiri. Namun, pada saat bayangan telapak cahaya bintang dari Starfaling Tianzun hendak memadat lagi. Di tempat yang diledakkan itu, serangkaian aura pedang naga sejati yang mengerikan mengembun, dan aura jahat yang mengepul berubah menjadi langit yang penuh dengan cahaya pedang. Cahaya pedang itu perkasa, membentuk sungai yang megah, menembus telapak cahaya bintang, dan hancur berkeping-keping. Banyak orang menoleh dengan kaget, dan kemudian melihat bahwa Qin Chen muncul dalam cahaya bintang yang mengepul, berlumuran darah, jelas menderita luka berat, tetapi matanya lebih cerah dari sebelumnya, dan tubuhnya tinggi dan lurus. Bertahan selamat dari pukulan mengerikan dari Starfaling Tianzun. Banyak orang terkejut, apakah ini masih manusia? Ini hanyalah keberadaan yang tak terkalahkan, dan banyak orang mengalami kesemutan di kulit kepalanya. Tidak mungkin, ini mustahil. Ucap Starfaling Tianzun juga meraung dengan liar, kehilangan sikapnya untuk sesaat. Dia tidak pernah menyangka Qin Chen akan memblokir telapak tangannya. Sungguh menakjubkan telapak tangan Tianzun ini. Gumam Qin Chen, jantungnya berdebar-debar. Jika dia tidak memiliki kekuatan dunia kekacauan untuk menyediakan aliran sumber kekacauan yang stabil, jika dia tidak memiliki Hao Tian Divine Armor, yang telah mengurangi serangan sebesar 70% atau 80%, dia pasti akan dihancurkan oleh pukulan sebelumnya, dan tidak akan ada tulang yang tersisa. Tapi sekarang, dia selamat, dan dia merasakan kekuatan serangan dari Starfaling Tianzun, dan ada pemahaman baru di hatinya. Huff, cahaya bintang memadat, tangkap untukku. Teriak Starfaling Tianzun menjadi marah dan melangkah maju. Hukum di dalam tubuhnya dipadatkan, dan cahaya bintang yang luas bermekaran. Kekuatan bintang-bintang di sekitar Qin Chen dengan cepat dipadatkan, dan itu berubah menjadi tangan besar cahaya bintang lagi untuk menangkap Qin Chen. Ingin memadatkan kekuatan bintang-bintang, pernahkah kamu bertanya padaku? Kata Qin Chen mencibir dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Tiba-tiba, Wan Xing Bell muncul di tangannya, berdengung, bergetar melawan kekuatan Tianzun di sekitarnya, dan tiba-tiba cahaya bintang Tianzun yang mengepul dengan cepat disatukan oleh Wan Xing Bell dan tersedot ke dalamnya. Cahaya pada Wan Xing Bell mekar dan menjadi cemerlang dan luar biasa. Apa?
Lonceng 10.000 bintang. Ucap Starfaling Tianzun meraung, bocah ini menggunakan Wan Xing Bell untuk menyerap kekuatan Tianzunnya. Faktanya, jika Anda berada di luar, ini tidak mungkin, tetapi tempat ini adalah alam rahasia Dagu kuno, dengan gelombang angin puyuh gelap yang mengerikan. Meskipun Starfaling Tianzun tidak takut dengan alam rahasia Dagu kuno ini, jika dia ingin mendesak kekuatan bintang di sini, itu lebih dari 10 kali lebih sulit daripada dunia luar, dan Qin Chen memanfaatkan kesempatan itu. Nak, apa menurutmu kamu bisa lolos dari serangan kursi ini? Kamu membunuh orang kuat istana bintangku, hari ini, kursi ini akan membawamu. Ucap Starfaling Tianzun berteriak, melangkah maju, dan menamparkan Qin Chen lagi. Kali ini, telapak bintangnya bahkan lebih menakutkan, menutupi langit dan matahari, dan angin puyuh gelap di alam rahasia Dagu kuno meletus. Di kejauhan, banyak bangsawan dari 10.000 ras hanya merasakan nafas ini, mereka terguncang dan terbang keluar satu demi satu. Melihat Starfaling Tianzun akan menyerang Qin Chen lagi. Tiba-tiba, gelombang yang sama mengerikannya datang dalam sekejap dan menyelimuti seluruh alam rahasia Dagu kuno, dan kendala ruang yang menakutkan yang awalnya mengikat seluruh alam rahasia Dagu kuno hancur seketika. Tianzun lain, itu adalah Rong Yan Tianzun yang telah tiba. Ucap banyak orang menoleh dan melihat sekeliling, dan melihat bahwa Rong Yan Tianzun penuh dengan aura pembunuh, dan langsung memasuki alam rahasia Dagu kuno. Rong Yan Tianzun penuh dengan amarah. Dia adalah orang pertama yang datang ke sini. Tanpa diduga, dia didahului oleh Starfaling Tianzun. Saat dia memasuki alam rahasia Dagu kuno, Rong Yan Tianzun dengan gemuruh membuka mulutnya, dan telapak ajaib peradangan cair ditekan untuk menghancurkan telapak bintang jatuh. Dua kekuatan menakutkan dari Tianzun menghasilkan ledakan yang mengejutkan di alam rahasia Dagu kuno ini. Rong Yan Tianzun, beranikah kau menghentikanku? Ucap Starfaling Tianzun terkejut dan marah. Apa yang aku takutkan? Kamu tidak memberiku wajah bukan? Apakah kamu bahkan tidak memahami prinsip untuk didahulukan? Ucap Rong Yan Tianzun dengan dingin, dan Starfaling Tianzun masih memiliki wajah untuk berbicara. Dia adalah Tianzun pertama yang datang ke daerah ini, tapi sekarang, dia dilangkahi dan didahului oleh pihak lain, bagaimana dia tidak marah? Kedua Master Tianzun menggunakan kekuatan magis satu sama lain untuk mencegah satu sama lain masuk. Kedua belah pihak bertarung satu sama lain, tetapi Qin Chen, yang berada di kedalaman alam rahasia ini, memiliki kesempatan untuk bernafas. Mata Qin Chen dingin, tubuhnya melonjak, dan dia merasakan kekuatan Tianzun. Starfaling Tianzun, apakah kamu ingin menjadi musuh klan iblisku? Ucap Molten Tianzun marah, dan di bawah campur tangan satu sama lain, mereka berjuang untuk bergerak maju dan berebut dengan liar untuk menguasai dunia ini. Jangan katakan apapun. Rong Yan Tianzun, aku bisa memberimu wajah, dan menyerahkan bocah klan naga sejati ini padamu, tetapi banyak harta pada anak ini yang harus dimiliki oleh istana Dewa Bintangku. Ucap Starfaling Tianzun dengan mendengus dingin. Hahaha, itu sungguh lelucon. Istana Dewa Bintang kecil, jangan mencari masalah. Kata Rong Yan Tianzun meraung, dan energi jahatnya bergulir. Klan iblismu memang kuat, tapi ras manusiaku juga tidak lemah. Ucap Starfaling Tianzun mencibir dan mendengus. Meskipun Istana Dewa Bintang tidak sebaik seluruh klan iblis, Istana Dewa Bintang juga merupakan anggota aliansi ras manusia. Selama dia mendapatkan harta itu, dia bersedia berbagi beberapa sumber daya, dia tidak takut tidak akan menemukan sekutu. Sama seperti Starfaling Tianzun dan Rong Yan Tianzun yang terus mendekati Qin Chen di alam rahasia Dagu kuno ini, aura lain yang sangat kuat turun dari pintu masuk medan perang 10.000 ras ke alam rahasia Dagu kuno. Sosok agung setinggi puluhan ribu kaki, ditutupi dengan sisik emas yang besar, muncul seketika. Rong Yan Tianzun, Starfaling Tianzun, dua tindakan ini terhadap orang klan naga sejatiku terlalu berlebihan bukan? Ada suara yang kuat mulai terdengar. Suara ini sangat kecil, tetapi terdengar di hati setiap orang kuat di alam rahasia Dagu kuno. Di alam rahasia Dagu kuno yang perkasa, sebuah sungai emas muncul langsung menutupi pintu masuk alam rahasia Dagu kuno. Pada sungai emas,
bercak-bercak sisik emas yang lebat memancarkan tekanan yang sangat besar. Pada saat ini, semua orang kuat dari 10.000 ras di sekitar alam rahasia Dagu kuno benar-benar takut untuk bergerak. Jinlong Tianzun, ucap Starfaling Tianzun dan Rong Yan Tianzun dengan terkejut. Adapun orang kuat dari 10.000 ras di pinggiran, mereka bahkan tidak berani menarik napas. Yang mulia dari klan naga sejati selalu tersembunyi dari dunia, dan jarang muncul dari dunia luar. Tidak disangka kali ini bahkan Tianzun dari klan naga sejati telah datang. Jinlong Tianzun memasuki medan perang, segera melaju ke Sungai Emas, menyapu kedalaman alam rahasia Dagu kuno, dan terbang dengan cepat menuju Qin Chen. Kalian berdua, beri wajah pada klan naga sejatiku. Orang ini adalah anggota dari klan naga sejatiku. Jika kalian berdua bisa memberikan orang ini pada klan naga sejatiku, klan naga sejatiku akan berterima kasih. Ucap Jinlong Tianzun berkata dengan keras, dengan cepat memasuki kedalaman alam rahasia Dagu kuno, dan terus mendekat. Ekspresi Rong Yan Tianzun dan Starfaling Tianzun telah berubah. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir baik klan iblis maupun Terans telah berusaha memenangkan klan naga sejati. Namun, jika ingin memenangkannya, sekarang kedua kekuatan utama mereka memiliki orang kuat yang dibunuh oleh Qin Chen, dan Qin Chen masih memiliki harta kekacauan teratas dari Vientiane God Tracer. Di depan kepentingan, bagaimana mereka bisa mengabaikan Qin Chen seperti ini? Rong Yan Tianzun dan Starfaling Tianzun berakselerasi, mendekati Qin Chen dengan lebih gila lagi. Jinlong Tianzun langsung mengerti tujuan kedua orang itu. Cahaya dingin di mata emasnya berkedip dan menggelegar. Sungai emas yang terdiri dari sisik yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke angin puyuh gelap yang tak berujung dan dengan cepat mengalir menuju Rong Yan Tianzun dan Starfaling Tianzun. Sungai emas yang luas itu seperti samudra luas, menyapu seluruh langit, menutupi seluruh dunia. Momentum ini terlalu menakutkan, menyapu segalanya, seperti sungai dewa yang turun dari atas 9 langit, tidak bisa dihancurkan, menyapu, dan menghancurkan segalanya. Sisik-sisik yang berkilauan, masing-masing bagian dari kecemerlangan yang menyilaukan, keemasan, dan mengandung kekuatan yang mengerikan. Jika orang yang kuat melihatnya, dia akan terkejut, karena pada skala ini mengandung keagungan jalan yang menakutkan, dan setiap jalan baju besi skala sangat menakutkan. Jinlong Tianzun menunjukkan kekuatannya, mengetahui krisis Qin Chen, dan tanpa ragu, dia langsung menampilkan sungai emas terkuatnya, untuk menghentikan Rong Yan Tianzun dan Starfaling Tianzun. Jinlong Tianzun, apakah kamu ingin membunuh kami berdua? Teriak Rong Yan Tianzun dengan dingin, dan dengan tegas berkata pada Starfaling Tianzun, Dewa Bintang Jatuh, kita bergandengan tangan untuk menghentikan sungai skala emas ini. Starfaling Tianzun mengangguk, dan dia tidak peduli dengan identitas Kam yang berbeda antara dia dan Rong Yan Tianzun. Setelah mendapat tanggapan dari Dewa Bintang Jatuh, Rong Yan Tianzun langsung maju selangkah. Dengan keras, api cair muncul di area langit dan bumi ini. Api ini dikatakan sebagai api iblis, langsung berubah menjadi sungai api yang mengerikan, dan menghalangi sungai skala emas. Tiba-tiba, kehampaan bergetar dan energi mendidih. Api lahar yang dilepaskan oleh Rong Yan Tianzun menghalangi sungai emas. Kedua belah pihak bertabrakan dan meledakkan dampak yang luar biasa. Satu sungai emas, dan satu sungai merah hitam, seperti dua dunia yang berbeda. Terus-menerus mengeluarkan kejutan yang luar biasa. Secara umum, itu langsung berubah menjadi semburan api, menghalangi di depan sungai emas. Tiba-tiba, kekosongan bergetar, dan seluruh alam rahasia Dagu kuno mendidih. Jinlong Tianzun dengan dingin mendengus, melangkah keluar, berdengung, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, berubah menjadi naga. Emas, naga itu meraung, terbang melintasi langit, sungai emas tiba-tiba bersinar, dan miliaran sisik mengeluarkan suara berdentang, seperti bilah tajam, dengan cepat memotong sungai panjang dari api cair dan mendekati Rong Yan Tianzun. Apa? Ucap Rong Yan Tianzun terkejut dan merasakan ancaman yang kuat. Jinlong Tianzun layak menjadi pusat kekuatan klan naga sejati, dan kekuatan yang meletus bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Starfaling Tianzun. Dia menoleh dan berteriak kepada Starfaling Dizun untuk mengambil tindakan. Menghadapi Jinlong Tianzun,
dia secara alami tidak akan mampu melawannya sendirian. Saat ini, dengan tambahan satu orang lagi akan memberinya lebih banyak kekuatan tempur. Namun, ketika dia melihat ke belakang, matanya melebar. Brengsek, Starfaling Tianzun, bajingan ini telah dengan jelas menyatakan sebelumnya bahwa dia akan memblokir Jinlong Tianzun bersama-sama, tetapi siapa yang mengira bahwa dia telah menyelinap pergi sendiri, memanfaatkan kesempatan ini untuk segera mendekati Qin Chen. Sial, Starfaling Tianzun, apa yang kamu lakukan? Ucap Rongyan Tianzun meraung marah dan hampir menjadi gila. Rongyan Tianzun, kamu memblokir Jinlong Tianzun terlebih dahulu, orang ini ada di sini untuk menyelamatkan bocah naga sejati ini. Kamu dan aku bertarung bersama hanya akan membiarkannya berhasil, lebih baik kamu melawannya dulu, dan aku akan menangkap bocah naga sejati. Ketika saatnya tiba, kamu dan aku akan mendapatkan keuntungan, kata Starfaling Tianzun. Mendengar ini, Rongyan Tianzun menjadi gila. Apakah dia akan percaya pada hantu berkepala besar, itu adalah orang jahat? Starfaling Tianzun ini tidak bisa menahan Jinlong Tianzun, mengapa dia harus melawan sendirian? Jika tidak ada manfaatnya, mengapa harus melakukan semua gaun pengantin untuk orang lain? Kalau mau memonopoli keuntungan, jangan harap bisa semudah itu. Dengan suara gemuruh, Rongyan Tianzun tidak lagi menghentikan Jinlong Tianzun untuk mengambil tindakan, tetapi sebaliknya, dia menyapu kehampaan dan bergegas menuju Starfaling Tianzun. Bahkan Rongyan Tianzun menggunakan kekuatan api klan iblis untuk menutupi kekosongan dan secara terbalik memblokir lokasi Starfaling Tianzun. Rongyan Tianzun, apa yang kamu lakukan? Ucap Starfaling Tianzun berubah warna dan harus menghentikannya. Ketika sungai emas bertabrakan dengan bintang-bintang di langit, dan Starfaling Tianzun tiba-tiba merasa bahwa kekuatan yang mengerikan telah datang. Dia melangkah mundur dan harus berhenti untuk melawan Jinlong Tianzun dengan seluruh kekuatannya. Bagaimana tubuh naga sejati bisa begitu mengerikan? Gumam Starfaling Tianzun berubah warna. Sungai emas yang mengepul segera mengelilingi Starfaling Tianzun. Kekuatan bintang-bintang, teriak Starfaling Tianzun. Tubuhnya meledak dengan cahaya yang menakutkan dari bintang-bintang, dan cahaya bintang yang terang berubah menjadi penghalang cahaya bintang, menghalanginya di depannya, membenturkan, dan sungai emas terus-menerus membombardir penghalang cahaya bintang, menyebabkan Starfaling Tianzun mundur lagi dan lagi. Rongyan Tianzun, kenapa kamu tidak menghentikannya? Teriak Starfaling Tianzun dengan marah. Starfaling Tianzun, bagaimana menurutmu? Ucap Rongyan Tianzun melangkah maju. Starfaling Tianzun ini masih memiliki wajah untuk menanyakan hal ini. Starfaling Tianzun berkata dengan suara yang dalam, jika kamu membiarkan Jinlong Tianzun ini datang, kamu dan aku mungkin akan gagal. Rongyan Tianzun berkata dengan acuh tak acuh, tunggu sampai dia tiba. Starfaling Tianzun mengertakkan gigi dan terus-menerus menahan serangan Jinlong Tianzun. Dan memanfaatkan kesempatan ini, Jinlong Tianzun dan Rongyan Tianzun terus mendekat. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, semua orang kuat dari 10.000 ras terdiam. Mereka berpikir bahwa Starfaling Tianzun dan Rongyan Tianzun akan bergandengan tangan, tetapi tanpa diduga, kedua belah pihak telah berkonflik bahkan sebelum mereka bertempur. Naga emas Tianzun, gumam Qin Chen memandang Jinlong Tianzun yang melangkah di kejauhan, dan hatinya tergerak. Klan naga sejati sebenarnya memiliki master untuk datang ke sini, apakah itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Dia bergerak sedikit di dalam hatinya, tetapi kekuatan di tubuhnya tidak mandek sama sekali, dan terus mengumpulkan kekuatan, karena Qin Chen dapat merasakan bahwa dia benar-benar hanya berjarak dekat dari ranah Di Sun. Selama dia menerobos kekuatan yang menekan dirinya sendiri antara langit dan bumi, dia bisa menerobos. Dan pada saat itu, dia benar-benar bisa mengendalikan takdirnya sendiri. Tidak jauh dari sana, ketiga Tianzun saling bertarung. Qin Chen duduk bersila dan guntur meraung di tubuhnya, mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bocah naga sejati, masih memperbaiki rantainya saat ini. Orang gila, saat ini, dia tidak ingin melarikan diri, tapi dia masih memperbaiki rantainya. Itu terlalu bodoh. Ucap banyak orang kuat dari 10.000 ras melihat pemandangan ini, dan mereka tidak bisa berkata-kata. Dan setelah saling menghalangi antara Dewa Api Cair dan Dewa Bintang Jatuh, Dewa Naga Emas akhirnya datang untuk membunuhnya.
Dia mendarat langsung di dunia ini.